Kemudian selain memberikan nutrisi untuk memacu pertumbuhan, tentunya tanaman kita itu memerlukan yang namanya perlindungan ataupun antibodi. Baik itu yang kita berikan melalui dalam ataupun luar tanaman, seperti memberikan nutrisi yang mampu diserap oleh tanaman sehingga tanaman kita menciptakan antibodinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah serta umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan, dan semoga kita tetap diberikan kesemangatan di dalam kita beraktivitas. Dan saya doakan semoga para sahabat taniku semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah tentang pertanian. Seperti yang para sahabat tani lihat, ini adalah tanaman cabai saya yang masih berusia muda ya, yaitu sekitar 10 hari setelah pindah tanam. Dan ini adalah tanaman yang masih dalam fase ataupun masa generatif ya, ataupun masa pertumbuhan. Kemudian banyak para ahli pertanian ataupun para penyuluh pertanian yang menyampaikan di artikelnya ataupun di video-videonya di YouTube bahwa tanaman pada masa vegetatif seperti ini itu sangat membutuhkan asupan nutrisi yang berupa nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah yang sangat banyak, yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan daripada tanaman kita. Kemudian selain memberikan nutrisi untuk memacu pertumbuhan, tentunya tanaman kita itu memerlukan yang namanya perlindungan ataupun antibodi. Baik itu yang kita berikan melalui dalam ataupun luar tanaman, seperti memberikan nutrisi yang mampu diserap oleh tanaman sehingga tanaman kita menciptakan antibodinya sendiri. Kemudian dengan kita menyepraikan pestisida, yaitu untuk memberikan perlindungan dari luar tanaman kita. Dan hal itu sudah banyak sekali contohnya ya. Mungkin para sahabat tani juga sudah pernah merasakan, bahkan saya sendiri sudah merasakannya. Jadi di awal saya melakukan pertanian itu, tanaman saya yang sedang subur-suburnya itu tiba-tiba terserang oleh kutu tungau, kemudian kutu kebul. Kemudian ada juga tanaman saya yang sedang subur-suburnya tiba-tiba layu, yang disebabkan oleh fusarium ya. Nah, kemudian setelah saya pelajari, setelah saya belajar, ternyata saya itu terlena, terlalu fokus memberikan nutrisi untuk pertumbuhan, akan tetapi saya lupa tidak memberikan antibodi ke tanaman saya sejak dini. Makanya tanaman saya mudah sekali terserang oleh patogen ataupun penyakit. Jadi melalui video ini saya akan berbagi kepada para sahabat taniku semua, yaitu cara memberikan nutrisi selain untuk memacu pertumbuhan tanaman, juga menciptakan antibodi untuk tanaman kita, yaitu dengan memberikan jamur jakaba super kalsium ya. Jadi ini bukan jakaba original ya, ini jakaba yang mengandung tinggi kalsium ya. Ini saya membuatnya dari campuran air leri, saya campur dengan cangkang telur. Makanya ini saya sebut dengan jamur jakaba super kalsium ya. Kemudian cara pemberiannya bagaimana, dosisnya berapa, mari ikuti videonya. Oke para sahabat taniku semua, mari kita lanjut ke videonya. Jadi untuk aplikasi jakaba super kalsium ini boleh dilakukan dengan dikocor ataupun dispray ya. Kemudian untuk dosis kocor ataupun spray itu berbeda ya. Jadi untuk dosis kocor itu per 10 liter air itu bisa kita berikan dosis 250 ml sampai dengan 500 ml ya per 10 liter air. Kemudian untuk dosis penyepraian itu bisa kita berikan dosis antara
250 ml sampai 300 ml per 14 liter air ataupun per 1 tangki ya. Itu dosisnya per 1 tangki kapasitas 14 ataupun 16 liter, itu dosisnya antara 250 ml sampai dengan 400 ml per 1 tangki. Jadi seperti itu dosisnya ya para sahabat taniku semua. Nah ini para sahabat taniku semua, jadi ini saya akan melakukan pengocoran ke tanaman muda saya ya. Jadi saya berikan tanaman muda saya nutrisi untuk memacu pertumbuhan, kemudian untuk menciptakan antibodi dari tanaman saya. Jadi saya akan lakukan pengocoran. Saya menggunakan dosis 250 ml per 10 liter air ya. Nah ini 250 ml, kemudian saya campur dengan 10 liter air. Nah selanjutnya itu kita berikan ke tanaman kita, per tanaman 250 ml juga. Nah seperti ini para sahabat taniku semua. Oke para sahabat taniku semua, jadi demikian tadi ya cara kita memberikan nutrisi yang bisa memacu pertumbuhan dari tanaman kita, kemudian mampu menciptakan antibodi agar supaya tanaman kita tidak mudah terserang oleh patogen ataupun penyakit, yaitu dengan memberikan Jagaba super kalsium ini. Kemudian bagi para sahabat taniku semua yang belum bisa ataupun belum mempunyai Jagaba, silakan cek di video ada di channel Belajar Organik cara membuat Jagaba. Kemudian saya berikan bocoran ya, tipsnya ya. Misalkan sahabat tani semua mempunyai Jagaba, akan tetapi ingin menciptakan Jagaba yang seperti ini ya, Jagaba yang super kalsium. Nah itu tinggal menambahkan saja air leri dicampur dengan cangkang telur, kemudian kita masukkan, nanti akan jadi yang namanya Jagaba super kalsium seperti ini. Nah ini bisa kita berikan ke tanaman kita untuk memacu pertumbuhan, kemudian menciptakan antibodi. Oke, jadi sekian dulu para sahabat taniku semua tutorial kali ini, semoga bisa memberi manfaat kepada para sahabat taniku semua. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun yang kurang berkenan di hati para sahabat tani semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.